korban pertama dan korban kedua modusnya sama, berkenalan lewat media sosial, pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Inilah sosok Emrian, pelaku yang telah menghabisi dua wanita yang dikenalnya lewat media sosial. Kedua korban masing-masing Diska Putri dan Elia Lisnawati. Mereka dihabisi dengan cara yang sama dan di tempat yang sama. Berkenalan lewat media sosial pada hari itu juga, sehingga pada saat setelah mereka kenalan, kemudian mereka bertemu, akhirnya mereka jalan, kemudian akhirnya mereka sempat korbannya dicekik dan akhirnya meninggal dunia dalam satu hari itu juga. Setelah dihabisi, barang berharga milik korban kemudian dirampas oleh Rian. Kamu posisinya korbannya di tengah-tengah sini. Iya. Setelah itu kamu di mana posisi? Saya dari atas, dari belakang. Oh, dari langsung ke atas ini? Iya. Oh, langsung kamu cekik dari atas? Iya. Yang pertama itu? Iya. Yang kedua pun sama? Yang kedua sama. Ini kan tas yang kamu gunakan untuk membuang ya? Iya. Nah, pada saat setelah mayatnya itu kamu bunuh, bagaimana kamu caranya untuk memasukkan? Saya tekuk dua dulu. Oh, kamu tekuk, masukin secara perlahan. kamu tekuk dua dulu, Iya. baru kamu masukkan ke dalam tas. Iya. Kenapa pada saat itu kamu pengen membunuhnya itu? Karena saya tidak ingin cekcok lebih lama. Oh, awalnya kamu cekcok ya sama Iya. yang korban yang pertama. Kemudian kamu pengen menguasai harta milik korban atau bagaimana? Tidak, karena memang hanya Awalnya tidak hanya ingin cekcok aja ya? lebih lama. Oh gitu ya. Kemudian korban yang kedua? Korban yang kedua memang sudah berencana. Oh, kamu sudah rencanakan karena Iya. kamu membawa tas besar ya. Iya. Setelah kamu bawa pakai motor itu, posisinya korban itu berada di belakang, Di kamu belakang. gendong atau di tengah? Di belakang digendong. Digendong di belakang ya. Iya. Semua saya lakukan sendiri. Kamu buang di pinggir jalan itu kenapa? Karena saya sudah tidak tahu cara membawanya. Kemudian kamu memilih di daerah Cilebut sama di daerah Gunung Gelis, apa itu? Pertimbangannya apa? Tidak tahu. Setahu saya hanya membuang di jalan. Untuk ancaman hukuman sendiri kami terapkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak karena korban yang pertama adalah masih di bawah umur, kemudian masih kita lapis kembali dengan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Mayat wanita ini ditemukan terbungkus plastik persis di depan gudang toko bangunan Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor. Kondisinya mengenaskan. Kedua kaki dan tangannya terikat. Setelah dilakukan identifikasi, korban diketahui bernama Diska Putri, warga Kampung Ciaruten, Desa Cimanggu, Kabupaten Bogor. Belum genap 2 minggu, peristiwa penemuan mayat wanita kembali terjadi di Bogor. Kali ini di sebuah kebun kosong di Kampung Cidadap, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Saat ditemukan, mayat wanita ini dalam posisi meringkuk serta mengenakan jaket, celana jeans, dan sepatu. Berdasarkan identifikasi, korban bernama Elia Lisnawati, warga Kampung Tenggek, Desa Cimanhilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.
Dua kasus ini pun menjadi atensi kepolisian daerah Jawa Barat. Lu bunuhnya pakai apa? Pakai tangan Pak. Ke tangan. Kok bisa mati? Dicekik. Polisi akhirnya meringkus seorang pria bernama M. Rian di tempat persembunyiannya di wilayah Depok. Rian diduga orang yang telah menghabisi nyawa Diska Putri, remaja yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik. Pesan apa? Pas ngasih uang cekcok. Iya. Terus? Wah, Itu bang. dia berantem Pak. Di mana kamu bunuhnya? Bebek boleh. Bebek apa? Ceritain di mana kamu ngebunuh, terus kamu buang, pakai apa dibuangnya, terus kenapa? Ayo mulai. Setelah diinterogasi polisi, Rian juga ternyata pelaku yang telah menghabisi nyawa Elia Lisnawati. Hah? Dibunuhnya di mana? Di Hotel Puncak. Di Hotel Puncak. Diapain? Cekik. Dicekik. Iya Pak. Terus? Udah cekik aja. Nah, habis itu diapain? Kayak bungkus plastik. Bungkus plastik. Iya. Bawanya pakai apa? Saya sewa tas Sewa tas di teman saya. teman kamu. Iya. Terus Saya bawa. dimasukin ke tas, ke ransel itu. Iya. Habis itu kamu kemana? Pulang. Pulang. Iya. Merasa berdosa tidak? Merasa Pak. Hah? Merasa. HP-nya dijual kemana? Di forum saya codein. Ini lurus ya? Iya Pak, lurus. Laku berapa dijual? 1.700.000. Di rumah inilah sehari-hari Diska Putri tinggal. Kini remaja 17 tahun itu sudah pergi selama-lamanya dengan cara yang cukup tragis. Dihabisi dan jasadnya dibuang dalam keadaan kaki dan tangan terikat di depan gudang toko bangunan Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor, 21 Februari lalu. Kondisi rumah ini tak lagi sama. Tak ada lagi canda tawa Diska. Anak sulung dari pasangan Soekardi dan Dian Ardiana ini adalah murid berprestasi di SMA 1 Cibung Bulang, Bogor. Biasa di kamar agak rame gitu. Sekarang sepi lah gitu, saya liatin. Kayak mimpi gitu emang. Biasanya kan ada, saya kan kalau ke kamar, teh ngapain gitu. Punya apa? gitu ya, sekarang udah nggak ada yang ditanyain. Iya, nggak ada yang nanyain. Emang sepi banget, sepi ya. Ketika meninggalkan rumah saat itu, Diska sempat pamit untuk mengerjakan tugas ke warnet. Udah siang kan dia nge-WA lagi tuh, nge-WA bapak teteh di warnet lagi banyak tugas dari sekolahan, pulangnya jam 9 gitu. Ini jam 9 belum pulang juga gitu. Sama mamahnya juga khawatir juga, telepon katanya, WA telepon gitu. Oh iya, saya teleponin tuh jam 9:30 lah telepon. Kok nggak aktif juga ini HP-nya. Saya WA juga, teh udah malam pulang. Cuma checklist 1 kan gitu. Sekitar jam 9 lah. Ada telepon dari teman saya gitu. Ya teman-teman juga banyak sih dari grup IPSM itu yang telepon gitu. Yang WA gitu. Secara japrian, secara di grup itu. Tapi saya nggak buka. Ada yang telepon teman saya langsung itu mah. Namanya Kang Mus itu. Kang, coba lihat dulu kiriman saya katanya. Kirain teh ngirim apa gitu. Emang ngirim apa gitu. Ya, lihat aja dulu. Pas saya lihat, itu KTP anak saya. Keluarga berharap pelaku mendapat hukuman berat atas perbuatannya. Saya mah mau minta dihukum mati aja. Dihukum mati ya. Ya. Saya nggak terima anak saya digituin ya. Sakit saya.